One, two, three. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan Bu Dwi. Kali ini saya Happy Marlina NIM 44 dan teman saya Dela Ramadini Hertiana NIM 21 akan mempresentasikan tentang pembuatan sabun padat dan cair dari minyak jarak pagar. Untuk isi presentasinya, pertama itu bahan baku, kedua karakteristik dan kategori produk, ketiga manfaat produk, keempat ekstraksi minyak jarak pagar, kelima proses produksi sabun, dan keenam analisa sabun. Pertama, bahan baku. Bahan bakunya untuk pembuatan sabun ini ada tiga. Yang pertama biji jarak pagar, kedua aquades, dan ketiga NaOH. Kemudian ini karakteristik minyak jarak pagar. Minyak jarak pagar ini mengandung komponen asam lemak dengan jumlah ikatan rangkap yang berbeda. Minyak jarak pagar ini terdiri dari trigliserida yang tersusun oleh asam lemak oleat sebanyak 38,6%, asam linoleat sebanyak 36%, asam lemak palmitat sebanyak 14,1%, dan asam stearat sebanyak 6,8%, sisanya asam-asam lemak lain. Kemudian untuk karakteristik selanjutnya itu ada semi drying oil. Jadi minyak jarak ini bisa dibilang sebagai minyak semi mengering karena jumlah ikatan rangkap yang pada setiap komponennya itu berbeda. Kemudian untuk selanjutnya karakteristiknya itu ada non-edible. Minyak jarak pagar merupakan minyak non-pangan karena tidak aman dikonsumsi sebagai minyak goreng atau digunakan sebagai ingredient olahan pangan. Hal tersebut disebabkan minyak jarak mengandung senyawa antinutrisi yang dapat menyebabkan efek keracunan jika dikonsumsi. Senyawa tersebut adalah verbol esters dan kursin yang relatif tahan pengaruh pemanasan. Kemudian karakteristik selanjutnya yaitu viskositas kinematiknya tinggi. Minyak jarak ini memiliki nilai viskositas kinematik tinggi sehingga tidak dapat langsung dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Viskositas kinematik yang tinggi ini pada bahan bakar akan mendorong terjadinya pembakaran tidak sempurna sehingga dapat membentuk deposit karbon dalam mesin. Kemudian karakteristik fisikokimia dari minyak jarak pagar. Bilangan asamnya bernilai sebesar 0,82 mg KOH per gram minyak, fatty acid-nya sebesar 0,41%, densitasnya 0,91 gram per mililiter, kadar airnya 0,9%, dan viskositas kinematiknya 103 cm3. Kemudian karakteristik dan kategori produk. Jadi produk yang akan kami jelaskan pada hari ini yaitu sabun. Sabun memiliki beberapa karakteristik, diantaranya yang pertama, sabun itu merupakan surfaktan. Surfaktan adalah zat yang memiliki kemampuan untuk menurunkan tegangan permukaan cairan. Nah, karena sabun memiliki sifat ini, maka sabun dapat digunakan sebagai penghilang kotoran. Sabun juga merupakan suatu zat yang dibuat dari reaksi saponifikasi. Reaksi saponifikasi merupakan reaksi hidrolisis asam lemak dan basa kuat. Asam lemak ini dapat berasal dari minyak nabati maupun minyak hewani, dan basa kuat yang biasa digunakan yaitu natrium hidroksida atau NaOH dan kalium hidroksida atau KOH. Kemudian, sabun juga merupakan produk non-edible atau tidak dapat dimakan. Nah, tetapi dalam pembuatan sabun ini minyak nabati yang digunakan dapat berupa edible oil ataupun non-edible oil. Pada awalnya sabun itu dibuat dari minyak nabati yang berupa edible oil seperti minyak kelapa. Tetapi untuk mengurangi ketergantungan bahan baku pembuatan sabun terhadap minyak konsumsi, maka pada beberapa tahun terakhir itu dikembangkan non-edible oil sebagai bahan pembuatan sabun. Yang terakhir, sabun memiliki sifat yaitu amfifilik, di mana kepalanya hidrofilik atau polar dan ekornya hidrofobik atau non-polar. Gugus-gugus hidrofobik pada sabun itu akan mengikat molekul lemak dan kotoran, yang kemudian akan ditarik oleh gugus hidrofilik yang dapat larut di dalam air. Kemudian yang ketiga, manfaat produk. Sabun pada umumnya memiliki manfaat yang pertama untuk membersihkan diri. Untuk membersihkan diri di sini adalah untuk menghilangkan dari kotoran ataupun juga membersihkan dari sisa-sisa kosmetik. Kemudian yang kedua, fungsinya adalah untuk mengangkat sel kulit mati. Yang ketiga, untuk menghambat pertumbuhan mikroba.
Kemudian, sabun di pasaran itu memiliki beberapa variasi, di antaranya adalah variasi bentuk. Variasi bentuk sabun itu merupakan sabun cair dan juga sabun padat. Nah, variasi bentuk ini memiliki fungsi yang berbeda. Pada sabun cair, karena dia memiliki pH yang lebih rendah, maka dapat menyebabkan kulit tidak cepat kering. Sabun cair juga lebih praktis karena mudah dibawa kemana-mana dan tidak mudah kotor karena packagingnya yang lebih rapi daripada sabun padat. Tapi sabun padat juga memiliki keunggulan tersendiri, yaitu mengandung gliserin yang dapat menghilangkan eksim di kulit. Eksim itu merupakan penyakit kulit yang berupa peradangan kulit yang menyebabkan kulit menjadi gatal-gatal dan kemerahan. Kemudian selanjutnya ada proses ekstraksi minyak jarak pagar. Proses ekstraksinya pertama dimulai dengan pengupasan biji jarak pagar yang telah kering. Biji jarak yang telah kering dikupas dan dipisahkan antara inti biji dan cangkangnya lalu di blender untuk mengecilkan ukurannya. Kedua, dianalisa kadar airnya sebelum dilakukan proses pemanasan. Ketiga, proses pemanasan dilakukan dengan 3 macam perlakuan, yaitu dikukus, disangrai, dan di oven. Untuk pengukusan dan penyangraian dilakukan pada suhu 100 derajat Celcius dan waktu 20 menit, sedangkan proses pengovenan pada suhu 90 derajat Celcius dan waktu 20 menit. Kemudian proses selanjutnya itu pengepresan. Setelah perlakuan pemanasan, lalu kernel dipres menggunakan hydraulic press 3000 PSI. Stopwatch dinyalakan bersamaan ketika memasukkan biji jarak. Setelah dipres, ampas hasil pengepresan dibuang, sedangkan CGO atau kerja trovanya disaring. Lalu setelah disaring, CGO-nya dimasukkan ke dalam botol. Nah, CGO yang di dalam botol ini kemudian dianalisa kadar air, viskositas, densitas, fatty acid, dan bilangan iodnya. Selanjutnya masuk ke proses produksi sabun. Pertama ada pembuatan sabun padat, yaitu pertama-tama memanaskan 19,1 gram minyak jarak sampai temperatur 70 derajat Celcius. Lalu masukkan 19,3 gram NaOH dalam minyak jarak yang telah dipanaskan secara perlahan-lahan. Lalu hidupkan mixer untuk kecepatan awal 200 rpm, kemudian masukkan 4,3 gram aquades dalam campuran bila campuran tersebut telah terbentuk paste atau jika campurannya telah mengental. Lalu mixing selama 10 menit dan jaga temperatur campuran antara 70 sampai 80 derajat Celcius. Setelah 10 menit tuangkan campuran tersebut ke dalam cetakan. Kemudian yang kedua ada pembuatan sabun cair. Pembuatan sabun cair ini caranya sama seperti pembuatan sabun padat, hanya saja bedanya untuk sabun cair ini di mixing selama 5 menit. Sedangkan sabun padat tadi di mixing selama 10 menit. Dan untuk pembuatan sabun cair ini kecepatan mixernya itu sebesar 250 rpm. Kemudian analisa produk. Jadi analisa produknya ini terdiri dari analisa kadar air, analisa kadar alkali bebas, dan analisa pH atau derajat keasaman. Yang pertama, untuk kadar air, prosesnya adalah cawan Petri dimasukkan ke dalam oven selama 1 jam. Yang kedua, cawan Petri dimasukkan ke dalam desikator untuk agar beratnya konstan. Kemudian, cawan Petri kosong ditimbang beratnya. 5 gram sabun dimasukkan dalam cawan Petri. Cawan Petri berisi sabun dikeringkan dalam oven selama 2 jam pada suhu 105 derajat Celcius. Pada kondisi operasi ini diharapkan kadar air pada sabun sudah teruapkan semua. Kemudian cawan Petri berisi sabun ditimbang dan kadar air pada sabun dihitung. Kadar air dalam sabun dapat dihitung dengan persamaan kadar air sama dengan W min W1 min W2 per W dikali 100%. Keterangannya W1 sama dengan berat cawan Petri plus sabun setelah pengeringan, satuannya gram. W2 sama dengan berat cawan Petri kosong, satuannya gram. W sama dengan berat sabun, satuannya gram. Nah, berat sabun di sini yaitu yang ada pada diagram alir sebelumnya, yaitu 5 gram. Nah, SNI untuk kadar air pada sabun itu sabun padat maksimal 15% kadar airnya dan sabun cair sekitar 40-60% kadar airnya. Hasil analisa yang didapatkan pada kadar air sabun minyak jarak pagar yaitu pada sabun padat 13,28% sampai 14,92% dan pada sabun cair 47,53% sampai 55,92%. Beberapa faktor yang mempengaruhi kadar air diantaranya adalah yang pertama waktu pengadukan. Nah, waktu pengadukan ini
Pada waktu pengadukan yang lama, maka kadar air yang dihasilkan akan semakin rendah. Oleh karena itu, pada pembuatan sabun padat yang tadi diberlakukan waktu pengadukan yang lebih lama yaitu 10 menit daripada sabun cair yaitu 5 menit. Yang kedua, faktor yang mempengaruhinya yaitu konsentrasi NaOH. Pada konsentrasi NaOH yang lebih tinggi, maka kadar air pada sabun akan menurun. Hal ini terjadi karena semakin besar konsentrasi NaOH yang ditambahkan, pada volume yang sama berarti semakin banyak NaOH yang mengisi larutan dan kadar airnya semakin menurun. Kemudian, untuk mengukur kadar alkali bebas pada sabun, prosesnya adalah 100 ml alkohol didinginkan dalam labu Erlenmeyer, kemudian ditambahkan 0,5 ml indikator PP. Alkohol didinginkan sampai suhu 70 derajat Celcius, kemudian dinetralkan dengan 0,1 normalitas NaOH. 4 gram sabun dimasukkan dalam Erlenmeyer berisi alkohol netral. Erlenmeyer berisi sabun dan alkohol netral dipanaskan selama 30 menit lalu ditambahkan indikator PP. Larutan berisi sabun dan alkohol dititrasi dengan HCl 0,1 normalitas hingga berubah menjadi tak berwarna. Kemudian kadar alkali bebas dalam sabun dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut. Kadar alkali bebas sama dengan V kali N kali BM per W kali 100%. Dengan V sama dengan volume HCl yang digunakan dalam titrasi, satuannya mililiter. N sama dengan normalitas HCl yang digunakan dalam titrasi, satuannya normalitas. W sama dengan berat sabun, satuannya gram. PM sama dengan berat molekul NaOH, yaitu 40 gram per mol. Nah, standar untuk kadar alkali bebas pada sabun itu maksimal 0,1%. Dengan hasil analisa kadar alkali bebas pada sabun minyak jarak pagar, yaitu sabun padatnya 0,03% sampai 0,047% dan sabun cairnya 0,086% sampai 0,095%. Ini berarti kadar alkali bebas pada sabun minyak jarak pagar itu sudah memenuhi SNI. Nah, alkali bebas yang melebihi standar itu dapat menyebabkan iritasi pada kulit seperti kulit luka dan juga mengelupas. Kemudian, untuk pengukuran derajat keasaman atau pH, prosesnya 5 gram sabun dilarutkan dalam 10 ml Aquades, pH meter dinetralkan dengan mencuci menggunakan Aquades, pH meter dimasukkan dalam larutan sabun, kemudian hasil pH yang muncul dicatat. Hasil analisa pH pada sabun minyak jarak pagar yaitu pada sabun padat pH-nya 8,49 sampai 8,9 dan pada sabun cair pH-nya 8,25 sampai 8,6. pH yang baik untuk sabun itu adalah pH yang netral karena pada pH terlalu tinggi ataupun terlalu rendah dapat menyebabkan iritasi pada kulit. Kemudian ini daftar pustaka yang kami gunakan. Dan sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.